Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Hasanah dengan NIM 22481053 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 hadis. Baik, langsung saja pada hadis pertama, memahami 7 dosa besar. Ijtabu as-sab'a al-mukbakati as-sirku billahi watihru wa qatalu fatallati haramallahu illa bil haqqi wa akilur riya wa akilu mali al ayatini wa tawali yauma zahafi wa qadfa al muhsati ghafalati al muramiyati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jauhilah 7 macam dosa besar yang bertingkat atau besar, diantaranya ialah 1. Mempersekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh, 4. Makan harta riba, 5. Lari dari peperangan, 6. Makan harta anak yatim, 7. Menuduh perempuan beriman yang tidak tahu, dan janganlah kamu menerima itu kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa dosa besar tidak hanya berkaitan dengan akidah seperti syirik, tetapi juga moral, sosial, ekonomi, dan kehormatan manusia. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keadilan, dan keselamatan umat. Dengan menjauhi 7 dosa besar ini, seorang muslim menjaga diri dari kehancuran spiritual dan kerusakan sosial. Kedua, memahami dan menganalisis realisasi iman dalam kehidupan sosial. Hadisnya, cinta sesama muslim sebagian dari iman. Haddasana Musaddadu qala haddasana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anasin radhiyallahu anhu wa an radhiyallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa an Husaini al-Muallimi qala haddasana Qatadatu an Anasin an Nabi'i sallallahu alaihi wasallam qala yuhminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata, maka bahwa Yahya telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk beriman seseorang di antaranya kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis tentang realisasi iman menegaskan bahwa iman tidak hanya terlihat dari ritual ibadah, tetapi juga dari cara seseorang memperlakukan orang lain, mencintai sesama, saling membantu, dan menjauhi sifat egois adalah bukti nyata dari keimanan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, realisasi iman dalam menghadapi tamu bertetangga dan cara bertutur kata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyurim doifahu wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyahsin illa jarihi wa nan kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berbuat baik memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa realisasi iman terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan tamunya dengan baik, menjaga hubungan harmonis dengan tetangganya, dan berbicara menggunakan kata-kata yang bermanfaat. 3 aspek ini menjadi bukti kuat iman seseorang dan menjadi dasar terciptanya masyarakat yang damai, beradab, dan penuh akhlak mulia. Yang keempat, menjelaskan dan menganalisis hadis persaudaraan dalam Islam. An Nasin bin Maliki radhiyallahu anhu anin Nabi'i sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya dari Ibnu Anasin bin Malik radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis persaudaraan menegaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban menjaga, membantu, dan menghormati saudaranya, membangun ukhuwah, menjauhi kezaliman, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang adalah wujud nyata iman. Dengan menerapkan hadis ini akan terbentuk masyarakat Islam yang harmonis, kuat, dan saling mendukung. Yang kelima, tanggung jawab dan kepemimpinan dalam Islam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qallakum roi wa qallakum mam'ulu an royati fal imanu roi fi ahdihi wa huwa mas'ulahu an royatihi wa mar'atu royatu fi biniti naujiha wa mas'ulahu an royatihi ala fa kullukum roi wa kullukum mas'ulun an royatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pemimpin atau penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam peran masing-masing. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan adil, jujur, dan penuh tanggung jawab karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan memahami hadis ini, masyarakat menjadi lebih disiplin, harmonis, dan berakhlak mulia. Itulah kelima hadis yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.